Halo guys, kembali lagi sama kita Talks No Limit di episode yang kedua. Di episode kali ini, tema besar kita adalah membangun kerjasama. Ya, berbicara soal bencana, saat-saat ini Indonesia sedang dilanda banyak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain. Kalian tahu nggak kalau ternyata bencana alam itu memiliki banyak jenis, seperti bencana alam geologi, meteorologi, dan ekstraterestrial? Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi. Bencana alam geologi dapat disebabkan oleh aktivitas tektonik maupun vulkanik. Beberapa contoh bencana geologi adalah gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Bencana alam geologi berbeda dengan bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang berkaitan dengan iklim dan cuaca. Contoh bencana alam meteorologi yaitu adalah banjir, angin topan, kekeringan, dan pemanasan global. Sementara itu, bencana alam ekstraterial berkaitan dengan benda-benda di luar angkasa yang mempengaruhi keadaan bumi. Contohnya, benda alam ekstraterial adalah meteor jatuh atau badai matahari. Kedua bencana ini memang jarang terjadi, tetapi bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Tidak hanya itu, tiap bencana alam pasti memiliki banyak karakteristik, seperti yang pertama gempa bumi. Yang pertama berlangsung dalam waktu yang singkat, lalu cenderung hitungan detik saja. Yang kedua, lokasi terjadi di wilayah tertentu dan dapat terasa sampai jauh, menyebabkan kondisi tanah sekitar bergetar dan dapat merobohkan bangunan. Yang ketiga, memiliki potensi terulang lagi yang disebut sebagai gempa susulan. Lalu tidak dapat diprediksi tempat dan waktunya. Lalu ciri-ciri lainnya ada lagi, yaitu tidak dapat dicegah, namun dampak yang diakibatkan dapat mengakibatkan tsunami. Lalu gelombang tinggi di tengah laut mencapai 5 meter, lalu setelah sampai di pantai tinggi gelombang akan mencapai 50 meter. Lalu panjang gelombang tsunami adalah 50 hingga 200 km. Selanjutnya, panjang gelombang ini ditentukan oleh kekuatan gempa. Periode waktu tsunami berkekuatan tinggi berdurasi sekitar 10 hingga 60 menit. Cepat gelombang tsunami dipengaruhi kedalaman laut, dan yang terakhir adalah kecepatan gelombang akan berkurang seiring berkurangnya kedalaman laut, dan masih banyak lagi karakteristik bencana lainnya. Pada saat bencana terjadi, ada banyak hal yang harus kita lakukan atau disebut dengan siklus penanggulangan bencana alam. Yang pertama, pasca bencana 1 atau tanggap darurat. Pada tahap awal, setelah bencana ini, masyarakat akan mulai berfokus menyelamatkan korban-korban yang bisa diselamatkan. Tim SAR atau tim Search and Rescue bertugas mengevakuasi dan menyelamatkan korban. Akan berusaha menelusuri wilayah-wilayah masih mungkin terdapat korban selamat. Mereka tidak bekerja sendiri loh. Masyarakat yang selamat serta para relawan dari berbagai wilayah pun turut membantu. Enggak cuma itu aja, korban yang sakit juga harus memperoleh pengobatan. Tenda-tenda darurat didirikan, dapur-dapur umum dibentuk. Semua masyarakat sibuk bahu-membahu membantu apa yang bisa dilakukan. Yang kedua ada pasca bencana 2 atau rekonstruksi dan rehabilitasi. Semua tahapan memperbaiki itu semua disebut dengan tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi. Tahapan ini merupakan tahapan yang muncul setelah tanggap darurat. Rumah-rumah mulai dibangun, begitu pula jalan-jalan, serta berbagai bangunan lainnya. Pasar yang tutup perlahan dibuka kembali. Begitupun sekolah-sekolah, siswa berangsur-angsur masuk kembali. Kondisi masyarakat mulai berkembang normal seperti sebelum terjadi bencana. Yang ketiga adalah pra-bencana. Untuk menghadapi bencana yang akan datang, seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, perlahan belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Berbagai tindakan yang tujuannya untuk meminimalisir korban jiwa mulai dilakukan, seperti membuat rumah anti gempa, atau bisa juga membuat rute atau jalur evakuasi, yang biasanya akan kamu temui kalau lagi main-main ke daerah kaki gunung. Pemerintah dan tim kebencanaan juga bisa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat, agar lebih siap dan siaga menghadapi bencana alam. Nah, itu tadi hal-hal yang harus kita lakukan pada saat terjadi bencana alam. Kita harus tetap waspada untuk membantu para korban bencana alam. Kita bisa menyumbangkan beberapa yang mereka butuhkan. Lalu, jika kita membantu lewat sekolah, apakah bisa?
Tentu bisa dong. Kita bisa mengajukan proposal kegiatan. Proposal ini nantinya akan berisi tentang usulan kegiatan. Untuk menganalisis isi proposal dengan mengetahui jenis proposal, diajukan oleh siapa, kepada siapa, dan apalagi bagian dari proposal tersebut sudah lengkap atau belum. Sistematika isi proposal bersifat fleksibel tergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, serta lembaga yang hendak dituju. Sehingga proposal hendaknya disusun sesuai dengan sistematika yang dikehendaki oleh penerima usul. Proposal gimana caranya? Jadi gini nih urutannya. Yang pertama ya, nama kegiatan adalah nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua, latar belakang adalah alasan keperlunya kegiatan itu dilaksanakan. Ketiga, tujuan adalah tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan tersebut. Keempat, sasaran adalah arah kegiatan. Pelaksanaan, waktu adalah kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Tempat adalah di mana kegiatan itu akan dilaksanakan. Peserta adalah siapa yang akan menjadi peserta kegiatan tersebut. Yang keenam, yaitu anggaran kegiatan. Adalah berapa biaya dan dari mana sumber dananya. Yang ketujuh, yaitu kepanitiaan. Adalah susunan panitia kegiatan tersebut. Kedelapan, acara adalah susunan acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Dan kesembilan yang terakhir yaitu penutup. Adalah kalimat penutup untuk proposal. Jika proposal sudah diajukan, kita tinggal menunggu hasil dan setelah disetujui, kita bisa langsung para korban bencana alam. Ingat ya teman-teman, kalau proposal ini bisa kita gunain dalam mengajukan hal apapun, tidak hanya tentang bencana alam. Betul sekali, berbicara tentang sinergi kerjasama tentunya ada dong di dalam lingkup seperti gereja dalam agama, kewirausahaan, dan sejarah tentang kaitannya dengan sinergi dalam suatu organisasi. Kita mulai dari bagaimana lingkup gereja tentang sinergi organisasi. Jadi saya pernah mendengar tentang konsep hierarki dalam gereja, yang dimana memiliki tingkatan atau jabatan suci dalam gereja. Apakah kalian bisa menjelaskannya? Ya, makna hierarki ialah orang-orang yang memiliki jabatan suci di dalam gereja yang terdiri atas uskup, imam, dan diakon. Tugas dari hierarki adalah sebagai pejabat umat Kristiani. Mereka bertugas untuk menghadirkan Kristus yang tidak kelihatan melalui tubuhnya yang kelihatan, yaitu gereja. Selain itu, hierarki adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu hierarki atau asal-usul suci atau tatanan susunan. Selain itu, hierarki gereja yang sekarang terdiri atas Dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya, dan para imam serta diakon sebagai pembantu uskup. Para uskup pengganti para rasul yang dipimpin oleh Paus pengganti Petrus yang bertugas untuk melayani, mengembalakan jemaat berdasarkan Yohanes 21 ayat 15-19 bersama para pembantu mereka, yakni para imam dan diakon sebagai wakil Kristus. Mereka memimpin kawanan yang mereka gembalakan sebagai guru dalam ajaran, iman dalam ibadat suci, dan pelayanan dalam bimbingan. Lalu bagaimana dengan kewirausahaan dan sejarah? Kalau tentang kewirausahaan, kerjasama adalah salah satu kunci kesuksesan dalam berbisnis, di mana dengan bekerja sama yang baik akan membuat bisnis Anda tetap bertahan, meskipun banyak persaingan dari pelaku-pelaku bisnis lainnya, dan itu dengan kerjasama yang baik dapat mempermudah bisnis mencapai tujuan. Kalau untuk pembahasan sinergi sejarah itu sudah ada dari lama, hubungan antara kerjasama kerajaan atau lainnya untuk saling melengkapi satu sama lain demi bisa mensejahterakan masyarakat mereka. Seperti kisah pembangunan Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Di situs Tirtayasa, Desa Bandung, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, kondisi serupa juga terjadi pada bangunan-bangunan lain peninggalan Tirtayasa, sang pembangun pengairan. Di kawasan rawa pantai itulah Sultan Ageng mendapat julukan Sultan Ageng Tirtayasa karena membangun teknologi hidrolik untuk mengembangkan ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan. Sultan Ageng sebagai teknokrat visioner yang egaliter serta terbuka menerima ilmu pengetahuan dan teknologi, Wilot mencatat untuk pembangunan teknologi tata kelola air irigasi persawahan,
Ageng mendatangkan seorang konsultan dari Belanda bernama Willem Schef. Apa yang dilakukan Sultan Ageng sangatlah berguna. Ia bahkan melakukan kerjasama dengan Willem Schef dari Belanda untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya. Oh, jadi begitu. Terima kasih atas infonya. Sebagai penutup, jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Mari kita saling berbagi ilmu untuk bisa terus berkembang ke depannya. Thank you.